Dari kecil gue udah biasa dibully sama orang. Soal keadaan. Baik keadaan ya, mungkin dari keluarga yang biasa. Gua itu berangkat dari keluarga musisi yang sederhana. Gitu loh. Bokap gua termasuk musisi yang ya kalau hidupnya ya dibilang kadang-kadang pas, kadang-kadang kurang. Kelas 1 SMP sih ingat gua. Sempat nyolong kaset, ketangkep satpam. Ketangkep? Itu gua langsung dihajar sama bokap gua gitu. Serius dihajar? Gua dihajar gua. Sebenarnya emang gue didik sama bokap lumayan keras sih. Gue yang paling anak pertama diharapkan bisa menjadi penerus lah gitu, penerus. Tapi lo kalau jadi gue nggak akan kuat, yakin gue. Karena gue yang paling gila adalah gue harus latihan suatu musik yang paling gila yang buat gue. Kalau ada lagu kamu harus main di depan orang, nggak boleh salah. Salah, gue langsung diikat. Hah? Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Irfan Casmala. Ketemu lagi kita. Halo semua. Alhamdulillah, ini Irfan ini salah satu pianis atau keyboardis yang saya seneng karena kalau main sejaman, sejaman tahunnya. Lu tuh kalau main gila ya Pak, sampai tahun 80-an dapat banget. Tapi sebelumnya, apa kabar sekali lagi? Alhamdulillah. Kemana aja men? Ya, sibuk-sibuk di TV terus kan? Sibuk promo-promo juga lah, promo-promo single gue juga kan. Ada kan si Di Casmala ya? Ntar kita ngobrol soal itu ya? Boleh. Nah, sekarang gue pengen tahu. Nih kalau yang belum tahu, Irfan itu adalah kakak dari Denny Casmala atau disebut Dencas. Ya. Ini Ircas berarti ya? Ircas. Berarti Ircas ya? Asal bukan cas handphone. Nah, Irfan. Ya. Gimana sih? Sekarang kan lu kan megang program di TV, musik-musiknya lu, terus apa semua lu. Awalnya gimana ceritanya? Kok bisa adik kakak? Ya. Denny Casmala, Irfan Casmala, satu lagi ada yang Dika Casmala. Dika Casmala, terus ada yang main drum? Yang main drum Regi ya. Tapi sekarang dia nggak main drum, gitar juga ya. Gitar juga. Ya, karena dia punya band sendiri. Nah, gimana ceritanya? Lu kok bisa mengawali, kok bisa jadi jago semua gitu loh maksudnya? Wah, kalau dibilang jago itu kayaknya gue rada-rada ini ya. Sebenarnya yang jago tuh banyak. Cuman gue buat beruntung aja itu aja. At least gini lah. At least lu masih menguasai dan dikepake kan. Nah, maksudnya. Ya, alhamdulillah. Gimana kok bisa di musiknya, kok bisa. Apa udah direncanain nih. Lu sini ya, lu sini gitu. Ya. Sebenarnya gue itu prinsipnya gue bermain musik tuh harus punya filosofi. Ya nggak gitu kan. Filosofi gue tuh. Bagaimana sih gue bermain musik sih, apa sih tujuannya itu dulu. Tiap orang kan punya masing-masing punya tujuan. Pada dasarnya gue itu musisi yang seneng bermain musik. Ya semua jenis musik. Kenapa sih alasan gue suka jenis semua musik? Karena di situ ada keseruan tersendiri, kebahagiaan tersendiri, ada tantangannya sendiri dengan orang yang berbeda-beda karakter dari jenis musik, dari jenis genre musiknya itu. Di situ gue punya pengalaman, ya seneng bertemu teman-teman yang beda. Itu yang menyebabkan gue jadinya gue ya alhamdulillah sejauh ini masih dipakai band rock, band pop, Gue ngalamin musik orkestra udah pernah juga di semua orkestrasi yang besar-besar. Maksudnya gue ngeliat malah lu waktu rumah Dani ya. Dani waktu itu sama Dani lu bawain lagu It Could Be Magic. Wah, keren banget. Keren banget. Dani yang keren bukan gue. Ya, tapi lu di situ mainnya gitu tuh. Sadis. Dani gak akan mungkin pakai yang gak bagus. Ya, tapi gue ngalamin juga dengan Erwin Gutawa juga main sama Twilight Orchestra DMS. Dua pernah ngalamin semua sama Magenta Orchestra gitu kan. Diva juga main, dan band-band besar Indonesia udah gue jejelin juga, udah gue cicipin. Kecuali jadi, Elemen yang belum pernah ngajak gue. Bentar lagi. Jadi kalau kalian Irfan Casmala di mana? Dia nggak pernah ada. Dia ada di belakang. Dia yang ada di belakang semua pemain-pemain, lu artis-artis itu semua nih yang bikin musik, yang mengaransemen, ini orangnya. Jadi malah sekarang baru keluar lo ya.
Mudah-mudahan. Baru mulai keluar sekarang. Mudah-mudahan lagi mau keluar nih. Turun gunung. Oke. Yang main band duluan di keluarga tuh lu, selain dulu. bokap ya, bokap ya. Bokap kan memang pemusik. Iya. Lu dulu. Gua dari 7 tahun. Lu dari 7 tahun. Nah, dari umur 7 tahun gue udah belajar klasik sih sebenarnya sama bokap. Berarti lu sekolah? Enggak sekolah sih. Sebenarnya emang gue didik sama bokap lumayan keras sih gue dulu. Iya, gue dengar dari Denny. Bokap gue termasuk yang seobsesi itu ya bokapnya. Iya, jadi memang harus benar-benar disiplin dalam hal apapun, soal attitude, terus kedisiplinan waktunya itu emang benar-benar gue yang paling anak pertama diharapkan bisa menjadi penerus lah gitu, penerus. Nah, kalau adik gue malah telat dia bayar. Main bandnya malah telat. Si Denny itu baru kelas 3 SMA. Masa? Iya. Oh iya. Tadinya tuh kalau adik gue tuh ya si Denny itu dia main musik cuman untuk nampang-nampang doang. Ada cewek-cewek cakep. Lama-lama keterusan dia doyan. Oh, gara-garanya itu. Iya. Mang dasar sih Denny. Tapi tetap aja genetik musiknya nggak akan hilang. Gue dengar dia bisa tahu nada apa ya. Iya, dia bisa gitu. Kelebihannya di hearing ya. Hearingnya dia kuat. Nah, waktu lu main nih. Main musik gitu. Kan ditempatnya dengan keras, Pak. Pasti. Ini buat masukan aja. Ya. Ditempatnya kan keras banget. Ya. Bokap tuh gue dengar dari Denny juga keras banget, harus kalau nggak mau ngamuk bokap. Iya, jadi gini, gua itu berangkat dari keluarga musisi yang sederhana, gitu loh. Bokap gua termasuk musisi yang ya kalau hidupnya ya dibilang kadang-kadang pas, kadang-kadang kurang. Ya Gua musisi termasuk lah. orang yang musisi yang pernah jualan es mambu, Mengalami ya. ngalami jual es Mengalami ya. untuk duit jajan tambahan gua. Dan sempat yang paling gila di era gua waktu itu kelas 1 SMP sih ingat gua. Sempat nyolong kaset ketangkep satpam. Ketangkep. Iya. Untung belum ngetop dulu ya. Masuk pos kota, Masuk pos kota. Masuk pos kota. Masuk ya? Masuk. Gara-gara gue mau beli kaset, nggak punya duit. Seorang pianis yang gue idolain, terus ada lagu itu gue nggak punya Kaset siapa? Hah? Adalah pemain piano namanya pemain piano tuh waktu itu Ahmad Jamal, ingat Ahmad Jamal. Sama lo tau nggak lagu Kokoro no Tomo? Kokoro no Tomo lagi hits kan? Kokoro no Tomo. Iya. Dua kaset itu yang bikin gua jadi nyolong. Itu kaset hati-hati tuh. Jangan sampai kedengeran lagi tuh. Bisa dicolong. Iya, tapi itu makanya gue di tahun-tahun itu tahun 90. Ya itu berarti kita kelas SMP kelas 1. Iya, kelas 1 kan. Itu. Tahun 85 yes, dong itu. 85, itu gue masuk pos kota tuh. Pernah nyolong. Itu gue langsung dihajar sama bokap gue. Gitu. Serius dihajar? Dihajar gue. Dia lo nggak boleh begini. Ya tapi ya gimana, gue nggak punya duit. Tapi gue seneng sama idolanya, gue nggak punya. Ditangkap satpam gue nyolong air masuk koran dah. Tapi jadi seru. Itu pengalaman dinamis gue kan jadi. Jadi akhirnya tahu nyolong itu ditangkap. Jangan ditiru ya. Nyolong itu ditangkap. Nah terus apa gini? Begitu lu tahu nih bokap keras dan akhirnya kan menurut gue make it ya bokap keras. Lu kan menjadi dong. Keras sebenarnya bagus, tapi sekarang gini loh. Kalau menurut gue keras ada timingnya. Kalau versi gua keras yang di bokap gue adalah sebenarnya secara mungkin orang bilang ini akhirnya menjadi sesuatu musik, tapi nggak bagus buat secara emosional itu membekas nggak ke lu? Membekas karena itu gua nggak mau terjadi sama anak gua seperti itu. Oh lu sekarang berarti ke anak lu nggak keras begitu? Enggak, gua ngasih pilihan. Lo mau jatuh duluan atau mau ikutin petunjuk gue? Oh oke. Berarti lu kasih cheat ya? Iya, kasih clue aja, kasih clue. Ya. Karena kalau keras mereka hidup di zaman yang berbeda, dengan mental yang berbeda. Nggak bisa gue samakan dengan mental mereka. Itu akan memaksa mereka menurut gue ya. Ini di versi gue. Walaupun lu akhirnya jadi pemain piano bagus, lu tetap ada hurtingnya. Tetap aja kan mereka punya mindset berbeda. Lu sempet kena mental waktu itu? Wah, mental gue kena banget. Jadi gue dipaksa gitu untuk itu. Walaupun memang berasa ternyata memang gue harus. Kan tetap aja zamannya beda tahun segini. Kalau gue kan kebalikan sama lu Pak. Gue berharap bokap gue kayak bokap lu. Iya. Keras ke gue nggak apa-apa asal musik. Tapi lu nggak akan kuat. Jadi gue itu nggak boleh main musik Pak. Ketahuan main musik gebuk gitu. Bokap gue tuh gitu. Oh malah kebalik ya? Kebalik makanya gue bilang. Tapi lu kalau jadi gue nggak akan kuat, yakin gue. Nggak akan kuat. Karena gue yang paling gila adalah gue harus latihan sesuatu musik yang paling gila ya buat gue. Kalau ada lagu kamu harus mainin depan
di depan orang, nggak boleh salah. Salah, gue langsung diikat. Hah? Maksudnya udahnya selesai diikat? Iya, jadi kehidupan gue untuk belajar musik sangat-sangat keras. Tapi menurut gue secara mental nggak bagus sih itu. Sebenarnya banyak cara. Mungkin orang dulu kan ada orang bilang generasi baby boomers, Iya, kita Gen Z. Gitu. Ya harus disesuaikan lah zamannya gitu. Karena memang mentalnya bokap gue sama mental kehidupan zaman gue udah beda. Tapi gila ya, lu dengan mengalami tekanan yang luar biasa dalam hal belajar musik. Iya. Dengan ekspektasi tinggi bokap waktu itu sama lu. Iya. Dan gue dengar juga keluarga lu juga merasakan itu, Denny apa segala macam kan. Maksudnya merasakan gimana? Keras juga bokap, iya, mereka keras semua. Nah itu tidak lu terapkan kemana-mana. Padahal lu sekarang jadi coach juga. Iya. Terus anak juga lagi gue lihat sih komen piano sama lu. Iya. Gak gitu ya? Enggak seperti itu. Karena gue lihat anak gue pengen dia memilih jalannya dia. Lo happy kerjakan. Tapi kalau nggak happy jangan teruskan, cari yang lo bikin happy. Hidupnya cuma satu kok. Happy itu buat gue booster. Mengerjakan sesuatu apapun, apalagi musik. Musik itu butuh happy. Tapi lo kerjakan sesuatu yang nggak happy, lo paksain untuk sesuatu, tetap aja energinya akan beda. Gue pengen anak gue happy, kerjakan yang lo happy. Simple itu udah. Setelah lu masuk udah menjadi musisi lah. Biasa standar dong lu bikin band gitu. Iya setelah gue masuk itu band pertama kali di industri ya Funk Section. Nah itu kalian tahu ada yang pasti yang seangkatan kita tahu semuanya namanya Funk Section. Di sini kebetulan banyak kesangkatan. Funk Section itu kalau nggak salah ada Glenn. Almarhum Glenn. Mus Mujiono. Iya. Terus apa lagi ya? Yance Manusama. Yance Manusama tuh pemain bass. Oh bass ya? Iya. Oke terus? Inang Nur Said. Gila. Terus lu? Eka Bakti juga. Gue sebagai keyboardist. Gila Pak, itu orang-orang di... Iya. Pada zamannya itu mereka udah jago-jago juga apa? Wah mereka udah star. Masih pada belajar? Mereka udah star. Kalau gue dulu justru malah gue agak lumayan. Sebenarnya gue termasuk kena mental main sama mereka. Tapi itu menjadi suatu acuan buat gue. Gue harus bisa mengadaptasi sama senior-senior gue. Yang muda gue cuma nama Glenn. Gue sama Glenn. Iya sama Glenn dulu pasti ya. Glenn masih SMA waktu itu. Nah itu mereka bukannya jazz ya? Basicnya mereka main jazz, tapi jazznya yang udah modern. Oh, waktu Funk Section udah nggak jazz pure ya? Udah fusion ya? Fusion, funk, terus main pop jazz juga. Maksudnya jualan juga ya? Iya jualan juga. Tapi yang di album industri ini justru memang kita ngikutin industri, bukan Funk Section aslinya sendiri sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh memang main bener-bener musik yang funk sih sebenarnya, jazz funk gitu sih sebenarnya. Nah lu kan ini adalah orang yang sama nih ya, tapi lu lebih dulu gitu. Itu tahun berapa berarti? Mungkin kalau nggak salah 96-97. 96-97. Pelaku musisi ini di sini. Sama sekarang kan lu juga masih melakukan, lu sama idol, masih sama apa segala macam. Perbedaannya apa lu ngelihat itu? Ya mungkin yang lu rasain ya. Berbeda apa nih misalnya? Maksudnya lebih enak zaman dulu ngeband itu. Kalau ini perkembangan musik ya, perkembangan musik kan dulu kan chord tuh bisa gini, 12 satu lagu. Iya. Gua itu awal filosofi bermusik ini gini, gua tuh nggak pernah mau dibilang mungkin ada yang bilang gua tuh musisi jazz atau gua nggak pernah merasa diri gua musisi jazz. Lu nggak mengkotak-kotakan? Gua nggak mengkotak-kotakan. Gua suka bermain berbagai macam jenis musik. Dari mau keroncong udah pernah, dangdut udah pernah, main pop pernah, main rock pernah. Band pertama kali gue sebenarnya rock yang tuh festival itu. Semua gue main. Kenapa? Di zaman kita kan rock dulu ya, lagi naik. Dan menurut gue itu jadi menurut gue kalau ada orang yang suka dengan gue analoginya kayak gini. Kalau gue makanan, gue bisa semua makan, gue beruntung nggak? Iya sih. Ya, nggak pilih-pilih ya. Gue nggak pilih-pilih. Gue ada yang makanan apa? Gue hajar. Oke, benar. Kalau musik juga sama. Jadi dengan gue bisa berbagai maksudnya ikut semua genre jenis musik, gue akan banyak teman, banyak lingkungan, banyak pengetahuan dan keseruan yang berbeda. Knowledge pastilah. Di situ akhirnya makanya gue sampai sekarang kenapa gue bisa alhamdulillah masih dipakai band-band besar. Gue udah pernah sempat Peter Pan pakai gue, sempat Padi, gue 2 tahun sama dia dan pernah bikin masuk di album mereka di Padi Reborn, ada band Dewa
Dewa pernah sempat sekali, tapi gue nggak mau gantiin Dhani karena Dhani tahu sendiri kan, fenomenalnya gue susah ngalahinnya. one of a kind gitu ya. Oke. Di The Massive terakhir. Oh Massive. The Massive. Gila ya. Lu dari zaman angkatan dulu sampai sekarang masih terus tuh ya. Iya seneng karena gue seneng. Malah lu masih berteman sama yang idol-idol yang Gen Z. Oh bukan Gen Z lagi. Teman-teman gue idola cilik loh men. Gila. Idola cilik gue banyak teman-teman banyak. Karena gue juga main di idola cilik. Kenapa? Buat gue kalau gue main di acara-acara kompetisi musik itu adalah gue akhirnya ngikutin perkembangan industri musik. Mau musik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti apa sih yang terjadi dan gue harus berpikir harus bisa beradaptasi dengan bukan secara musikalitas saja tapi bagaimana interpretasi sama mereka, bagaimana ngobrol sama mereka itu buat gue sesuatu kesenangan yang bisa membedakan aja sih menurut gue. Dan itu yang bisa mungkin gue masih bisa nyambung lah sama anak sekarang. Dan umur gue kok kalau di IG gue ada yang umur 17 tahun, bahkan ada yang 8 tahun bedanya. Tapi gue nggak merasakan perbedaan itu gitu loh. Gue fun, seneng gitu loh ketemu orang. Gue juga masih bingung sih lu masih. Ya lu termasuk bikin nggak, kalau gue kan yang seangkatan. Gue nggak ke bawah. Iya. Kalau lu tuh masih bikin konten bareng sama idol yang masih sekarang. Lu masih berteman apa ngobrol. Wow. Nah, masukan nih. Ya. Kalau jadi musisi, lu perlu jago aja. Ya. Atau harus pintar juga mengamati industri dan menyiasatinya. Harus dua-duanya harus bisa. Harus dua-duanya. Berarti lu jago doang juga, kalau cuma jago doang nggak ada. Iya jago tuh dalam arti kita harus siap. Setiap genre itu kayak rock, pop, jazz harus punya teknik tersendiri cara main jazz punya teknik yang kesulitan sendiri. Ya, itu rock kan juga nggak mudah. Ya. Jangan dikira main pop itu gampang loh. Betul. Yang paling susah main pop adalah ikhlasnya bagaimana dengan chord sederhana. Pengetahuan kita udah banyak tentang chord mau tujuh apa kan, kalau di chord jazz udah keriting-keriting tuh. Apa nih chord tapi lo di pop dituntut untuk chord yang sederhana tapi lo bisa menikmatinya. Itu menurut gue bukan hal yang mudah. Oke. Dan kita harus ngerti industri. Harus dong. Kalau nggak ngerti industri nanti kita nggak tahu bagaimana kita menjual karya kita. Bagaimana kita harus visi kita mau apa. Jadi menurut gue kalau menjadi musisi kita harus tahu sih visi kita nih musik ke depan mau apa sih kan begitu. Gue pengen tahu lu sekarang kan kepala rumah tangga nih. Masukan lu selain dari musik dari apa lagi? Gue full musik semuanya. Berarti lu bener-bener dari musik. Pure, nggak ada yang lain. Keluarga dari musik. Iya, gue kan udah nikah 16 tahun. Musik, kenapa harus takut? Bukannya musik itu fluktuatif ya Pak? Fluktuatif ya, semua tergantung orangnya. Pengeluaran sama ini bisa ngatur nggak, kan begitu masalahnya. Oke. Kalau kita gini loh, kalau hidup ini sebenarnya gak usah terlalu berpikir berlebihan. Nanti saya hidupnya bagaimana, ini nggak penting. Yang penting apa lo yang udah perbuat hari ini jauh lebih penting. Apa yang lo udah buat nanti akan berimbas ke depan. Entah mungkin sekarang nggak ada duitnya, mungkin ke depan. Yang penting kita menciptakan peluang, nggak usah menunggu peluang. Gitu. Berarti kalau misalnya lu jadi player lagi nggak ada job, gue bikin. Lu bikin program? Bikin apa? Atau mengajukan? Atau apa? Yang di program di TV-TV itu gimana ceritanya? Ya kalau program TV itu kan sebenarnya udah program tahunan. Nggak, lu diminta atau lu yang awalnya? Oh, gue diminta untuk ngisi lah gitu kan. Maksudnya itu bisa bantulah untuk program mereka. Nah ya itu kan juga salah satu tuh. Kalau kita nggak berani juga kan? Ya memang harus punya. Bisa nggak ya? Enggak deh, kayaknya gue manggung aja. Repot tuh ya. Iya, kalau gue gini, acara-acara kompetisi musik kan gue ikut udah dari tahun 20 tahun ya, dari Idol. Dan gue tuh dari Idol pertama, X Factor, apalagi The Voice, Idola Cilik, mungkin di semua itu TV. Lu gila. Tapi gue menikmati kok gitu, sangat menikmati kok gitu. Dan gue harus dituntut untuk bisa semua genre. Itu serunya menurut gue itu seru banget loh, banget. Dan itu kan harus bisa baca. Gue pernah main loh. Lu berarti bisa dong? Ya harus bisa baca. Gue pernah main dalam berarti satu saya nggak mungkin. Saya nggak bisa baca. Gue harus bisa bayangin 64 lagu gue ngiringin. Oh ya kalau ngapalin repot ya. Nah bagaimana gue harus memulai intronya? Kan gue lupa intronya gimana lagu ini. Kalau nggak ditulis susah. Oh iya. Endingnya bagaimana? Harus bagaimana? Ada modulasi nggak di situ? Itu harus. Dan itu lu tulis sendiri? Ya gue tulis. Berarti lu bisa ngiringin
orkestra juga dong? Bisa dong. Pernah? Pernah. Jadi lu catetin semuanya? Iya, gue bikin dulu konsepnya seperti apa. Lu lagunya, suara trompetnya lu bikinin? Iyalah, Iya. pernah bikin dulu. Anjir. Men, gaya banget lu. Enggak, sebenarnya biasa aja itu. Mungkin Ya kan gue gak bisa. ya sebenarnya itu hal yang biasa kalau kita, menurut gue gini, kalau gue itu bermusik, kerjakan apa yang lo bisa gitu. Ya artinya ini bukan bicara soal profesi musik aja. Iya. Apapun yang menurut gue kalau kita bisa mengerjakan, walaupun itu hal kecil, kerjain aja sih. Gak usah berpikir yang, oh nanti tahun ke depan mesti gue harus bikin ini. No, hari ini lo udah bikin apa? Kerjakan. Gue yakin setiap apa yang kita kerjakan secara positif pasti ada dampaknya. Entah itu di luar jangkauan kita atau apa, pasti ada, men. Pernah ngiringin untuk berapa orang kalau di orkestra, Pak? Lu nyatetin untuk berapa? Ya gue pernah dalam sehari 100 lagu sih udah pernah dengan. Enggak, bukan orangnya ada berapa gitu kalau di orkestra? Ya sampai 100 piece, men. Gila. Oke. Tapi lo harus gue bisa nikmatin itu semua kok. Sangat. Iya, yang penting gue enjoy dengan apa yang gue kerjain itu penting banget. Nah, sekarang gini. Lu musisi. Lu yang kenal lu kayak gue bilang, bukan WA. Waktu itu gue belum punya WA-nya. Gue cuma bilang di komennya, gue ngefans banget sama lu, bro. Iya kan? Wah, thank you. Oke, Itu tahun berapa ya? Gue nggak tahu, gue tuh lupa. Setahun 2 tahun yang lalu. Jadi gue yang ini sendiri, karena gue seneng banget kalau ngelihat dia main tuh, karena zamannya gue kali ya gitu. Jadi gue seneng gitu. Lu nggak apa-apa atau apa-apa pada saat lu menjadi musisi. Semua orang kenal kalau yang musisi. Yeah. Kalau yang nggak musisi kan nggak kenal lu. Yeah. Oke? Lu menjadi orang yang bukan di depan. Iya. Nggak apa-apa tuh. Terus kenapa? Buat gue memang tujuannya bukan main musik, bukan untuk terkenal kan? Oh, nggak yang kayak di waktu itu, gue harus terkenal begitu, nggak ada. Nggak penting sih buat gue. Yang penting buat gue mengerjakan musik itu kerjakanlah yang terbaik. Maksudnya lo kerjain aja gitu. Maksudnya kalau nggak ada tendensi gue harus terkenal, nggak. Buat gue itu bukan tujuan gue. Gue penting mengerjakan dengan ngerjain musik dengan senang hati aja, senang hati dan dengan kapasitas kita yang kita punya. Itu aja sih. Kalau terkenal keberatan nanti nggak kuat gue. Padahal lu kan seorang komposer, arranger, produser. Iya. Tapi orang nggak ada yang kenal lu, nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Yang penting job jalan itu aja. Iya. Tapi begitu ya, ada itu ya, ada lu di situ ya. Job gua ada job lu mah nggak usah itu terus jalan terus. Tapi itu nggak apa-apa buat. Tapi lu. Memang lu nggak pengen deh. Sekarang gue tanya, apakah orang terkenal jobnya ada? Belum tentu. Nah, belum tentu juga kan. Mendingan terkenal apa job jalan? Oke. Benar. Sekarang gini, pada saat lu nih pernah nggak orang lu nggak tahu ada orang baru terkenal sama lu sebelah mata gitu, yang nggak kenal lu? Oh sering. Pak. Tapi gue senang kayak begitu. Enggak sering beneran. Sering. Depan dia tahu gimana ya. Tapi ya buat gue artinya gini loh, kalau ada orang yang nggak kenal gue, buat gue kalau ketemu orang tuh kayak guru. Kayak guru. Iya dong. Karena tiap orang tuh diciptakan punya karakter sendiri yang gue harus belajar tentang dia. Walaupun dia nggak kenal gue, nggak apa-apa. Karena tiap orang itu istimewa sebenarnya buat gue. Ada yang pernah merendahkan lu nggak? Ada juga, nggak apa-apa orang. Merendahkan kayak gimana? Iya, siapa lo gitu. Wah, saya bisa dikutuk ya. Nggak apa-apa buat gue. Gue masuk tipe orang yang nggak gampang baper. Terus lu nggak yang karena gitu udah ya? biasa dibully gue. Dibulinya mau dibully apa? Ya dibully dari kecil gue udah biasa dibully sama orang. Soal keadaan. Bagai keadaan ya mungkin dari keluarga yang biasa. Iya. Biasa lah itu. Dan gue itu buat gue jadi mental gue jadi udahlah hidup tuh cuman main-main aja. Nggak marah kalau digituin? Gue tuh jarang marah. Gue marah kalau umpamanya gue udah main susah-susah nggak dibayar, gue marah. Itu marah memang gue. Apalagi kalau nggak dibayar terus dia minta lagi. Hah? Yang kemarin aja belum dibayar? Kecuali promo nggak apa-apa. Ya, abis itu nih, waktu menjalani ini, nih sekarang kan lu program udah orang tahu lah bahwa lu siapa gitu, musisi-musisi ya.
anak lu diarahkan ke sana nggak? Ya, kalau gua, Lu tahu ya kondisinya tahu. Musik fluktuatif. ya, Kapasitas anak lu belum tentu sama kayak lu. ya, Untuk yang bertahan, untuk yang ini. ya. Lu mengarahkan ke sana atau tidak? Kalau gua mengarahkan dalam arti gini, mungkin beberapa orang mengatakan kamu harus punya cita-cita, ya kan? Cita-cita kamu apa? Buat gua udah nggak berlaku lagi. Kalau gua, apa yang sudah kamu bikin hari ini? Oke. Apa yang sudah kamu kerjakan hari ini? Seberapa bermanfaat buat diri kamu, buat orang lain? Kerjakan. Ngomong gitu mana? Gue itu aja dulu. Oke. Kamu tiap hari gue tanya, kamu udah bikin apa? Itu lebih penting. Oke. Gak usah mikirin, nanti aku mau jadi dokter. Buat gue udah gak berlaku kayak gitu. Itu mah zaman dulu banget. Zaman dulu ya. Pilot kalau nggak dokter. Hari ini aja lu udah bikin apa? Oke. Gitu. Banyak main gamenya. Jadi lu nggak arahin sama sekali ke musik? Sampai mereka bukan kearahkan, tapi kesadaran mereka sendiri. Kan hal yang berbeda ya. Kalau diarahkan berarti mindset kita seperti mereka. Betul. Supaya mindset kita Mindset cara berpikir kita arahin ke dia. dia. Tapi kalau gue, mereka harus belajar mindset diri mereka mulai dari sejak dini. Jadi dia waktu, kan gue lihat anak lu main piano juga kan? Iya. Dia minta ajarin ke lu, apa gimana? Ya sekarang udah kamu mengerjakan kayak gini. Kalau dia minta belajar, ya udah kamu belajar. Kamu udah bikin apa? Kamu senang dengan ini, dengan apa yang kamu kerjakan, senang dan senang. Ya udah kamu terusin. Kamu happy di situ, teruskan. Oke. Nggak perlu, Pak nanti aku pengen jadi seperti ini nih. Nggak penting lagi buat gue. Oke. Kamu senang, ada ini, toh orang bisa menghargai kamu dengan yang apa yang kamu kerjakan sekarang. Lu ajarin atau dia yang minta diajarin? Kalau anak gue kebenaran ya memang mungkin ada genetik musiknya. Kadang-kadang mereka udah bisa sendirian. Oke, good dong. Jadi yang terutama yang nomor 3 ya di gue tuh, Yang sering di Instagram? ya yang paling bontot. Dia seleranya yang memang rada-rada. Sebenarnya aslinya nggak begitu. Anak gue yang nomor 3 itu Zafiel itu. Zafiel. Dia itu, gue pernah kaget sih waktu kan kalau di Spotify ada rap gitu. Iya. Apa namanya listnya, playlistnya apa? Playlist itu tua semua jangan-jangan. Playlist ya bayangin ya, gue bukan suruhan gue, dia tuh ya kayak Cikorea apa itu bukan Mendes apa dan seleranya udah tua gitu. Ya selera tua ya. Pat Metheny apa? Oh men, gue cuman khawatir doang. Yang seumur dia ini nggak ada yang tahu. Makanya dia rada-rada kalau selera musik kok nggak nyambung ya sama teman-temannya. Tapi gue bilang sama anak gue, nggak apa-apa. Tiap orang punya cara berpikir. Iya sama kayak anak gue Dewa namanya. Ya akhirnya kan ada tiap orang berpikir sama. Di zaman gue waktu SD SMP, selera musik gue udah beda dengan sama teman-teman gue yang lain. Kok orang pada suka musik ini, tapi gue beda ya. Tapi nggak apa-apa sih. Gue Dakota, anak gue paling kecil. Nah, playlistnya gue style. Pasang dong playlist kamu gitu di mobil. Ya. ABBA. Nah kan, gitu kan. ABBA. Yang nggak umum kan, yang bukan. Dia manggung aja ABBA, kita masih kecil. Iya. Buat kita itu udah orang tua. Nah, Ini nenek-nenek. ABBA, terus dia kayak bangsa. Semua lagu tahun 80-an, dia tahu siapa yang nyanyi. Wah, gila. Emang anak sekarang lagi gitu, Pak? ya Tua sebelum waktunya. mungkin bukan puas sebelum waktunya sih, Fer. Bisa jadi ya. Ini selera tuh kadang menentukan. Iya. Selera sih. Selera itu menentukan kemana arah kita. Gue sampai bilang, kenapa kamu nggak kayak orang lain? Blackpink. Iya kan, nah, itu industri Iya yang kan? umumnya kan. BTS. No, I don't like. Gue sangat menghargai membuka mereka. Yang anak pertama punya selera sendiri, yang kedua silahkan apa yang mau. Tapi satu hal jangan lupa, pada hari buat gue itu the future is now. Jadi masa depannya sekarang. Buat gue sih itu jauh lebih penting. Apa yang kamu kerjakan sekarang menjadi akan apa ya namanya? Ya menjadi hal yang menyebabkan kamu melangkah ke depan lagi. Oke. Nah, kita sekarang ke project yang sedang dikerjakan. Ya. Akhirnya nih, kalian lihat kan dari tadi kan ada video klipnya. The Chasmala ini bandnya Irfan sama Denny sama siapa satu lagi? Peter itu masih muda ya? 30-an. 30. Iya, maksudnya masih muda. Apa yang membuat tiba-tiba kalian bikin The Chasmala? Gini, gue mulai awalnya sebelum memulai itu waktu era pandemi.
tahun 2000. Oh, udah lama dong. Udah lama. Udah maksudnya bukan baru, udah 2 tahun lalu. Iya, tapi itu belum nama Cas Malang. Oh, belum. Jadi kalau di IG gue itu kan gue senang dengan kolaborasi dengan, termasuk lu kan pernah sama gue. Iya. Gue senang, Mbak. Yuk kita kolaborasi. Lu kalau yang seneng tahun 80-an, lu follow IG-nya dia. Dia tuh suka main lagu zaman kita. Zaman kita dan kita wah, mirip banget. Jadi kita tuh seneng dengerin. Ya, tungguin. Tujuan gue berkolab dengan musisi, ayo ada Once juga di situ. Iya. Tujuannya cuma satu, gue pengen menghibur orang di era pandemi itu. Ya. Kita nggak boleh keluar. Waktu itu nggak boleh keluar, udah nggak ada kerjaan kan. Ya udah kita menghibur orangnya senang-senang. Buat gue menghibur tuh suatu hal yang menyenangkan. Akhirnya dari sekian penyanyi musisi yang berkolab sama gue menemukan ada suara yang kayaknya bisa mewakili karya gue nih. Nah, itu. Oh, Peter. Si Peter. Waktu itu. Iya. Peter itu lu ngambil ketemunya gimana? Peter tuh waktu itu nyanyi lagu If. If the picture, suaranya kecil kan, pas tuh. Tapi dengan karakter yang berbeda, dengan bukan penyanyi asli ya. Nggak mirip sih, tapi kok dia bisa ada nyawanya? Iya. Nah, gue ngajakin dia. Yuk kita bikin nih project yuk. Jadi setelah pandemi kelar kita ada project nih. Nah, kita bikin mulai 2-3 lagu. Terus gue mikir loh, kayak ada kurang sentuhan gitar nih gue perlu. Akhirnya gue mikir, lah ini kan adik gue main gitar ya nggak? Ya dia nyari. Yang semua ada di situ. Enggak, maksud gue begini loh. Denny sama gue tuh sudah maksudnya sama-sama pemusik tapi arranger juga, produser, tapi kok nggak pernah kerja bareng ya? Iya, lu kok nggak pernah kerja sih? Regi, siapa semua sendiri masing-masing gitu? Iya, ada sih kerja bareng pernah gitu. Ya, cuma maksudnya nggak bikin sesuatu. Iya. Kenapa nggak sekarang gitu? Gue mikir, wah, udah seumur gini masa lo bikin, kenapa emang ya nggak ada masa? Itu. Ini yang gue seneng. Umur kita bukan tua ya, kita tuh dewasa. Tua-tua kelingking, makin tua makin good looking. Kita nggak ada urusan mau umurnya udah tua. Kalau kita mau berkarya aja. Dan itu yang gue suka. Terus. Iya, gue mikir. Dan kita bikin ya ini menjadi, buat gue ini menjadi tonggak sejarah sama adik gue gitu kan. Kita bikin sesuatu yang dia udah, makanya gue kalau sama Denny tuh kalau bikin apa udah tahu, kita udah banyak template gitu. Mau jenis musik apa, mau ngisi apa, cepet kita mau bikin lagu. Paling kayak gue bikin lagu Pria Idaman ini di album gue, prosesnya cuma 2 hari doang selesai gitu loh. Gila, isi apa lirik semua. Lagunya enak banget itu. Itu malah gue bilangin sih. Dan ini lagu harusnya dibuat di JJ nih. Tapi tahunya dijadiin modelnya JJ ya. JJ soalnya terlibat main drum juga loh. Dia disitu main drum. Iya. Walah. JJ terlibat main drum. Tapi kan ceritanya dia. Ya mungkin orang kebenaran, tapi lagu itu ada sebelum. Iya sebelum. Iya sebelum kejadian. Ya pas udah ya, memang menurut gue emang dunia ini nggak ada yang kebetulan. Udah direncanain semuanya. Semua udah itu ya. Jadi gara-gara lagu ini akhirnya JJ jadi kejadian. Iya. Enggak begitu. Ya memang dia terlibat di album kita, ya pas banget cara main dia, wah sesuai dengan kapasitas lagu ini gitu loh. Kita butuh pemain drum yang tepat. Dan yang amazed tuh pada saat begitu kalian masih ada label yang percaya sama kalian. Itu kan itu yang amazed. Iya. Itu semangat itu yang gue, ada banyak orang yang aduh udah deh siapa udah tua kayak gue, udah tua kayak gini, mana mau label sama gue. Itu yang menghalangi sebenarnya diri dia sendiri kan. Iya, gue kalau mikir gini, gue tuh prinsip gini, selama kita masih bisa adaptasi dengan zaman tuh, menurut gue orang itu belum tua. Belum tua ya? Iya. Maksudnya, ayolah kita nggak ada lagi kenal istilah tua sebenarnya. Tua itu sebenarnya mindset ke diri kita, bahwa kita artinya udah nggak mampu lagi. Iya betul. Berarti saya belum tua. Belum loh. Lalu bisa bikin podcast gini, kan berarti gokil juga loh. Terus ratingnya bagus lagi. Waduh, alhamdulillah, terima kasih buat yang nonton. Jadi kalau menurut gua, tua itu jangan diartikan dalam arti nggak mampu. Tua tuh harus kreatif. Gitu. Sampai kita nggak ada di bumi ini. Iya sih, benar juga. Yang bikin aransemen lagu itu Pria Idaman itu siapa? Berdua. Lagu-lagu gue. Lagu-lagu lu bareng. Liriknya Denny. Lirik Denny. Lu nggak apa-apa tuh kerja bareng sama ade lu kan alfa sama alfa nih. Ini alfa sama alfa loh. Iya. Lu alfa, dia alfa nih. Iya. Bisa tapi. Gak ada masalah kok. Gak ada masalah ya? Dan gue sama adik gue tuh selalu akur, gak pernah ribut. Ayo mau apa ya? Karena gak ada yang berani. Lu kan kakaknya. Gak ada ego-egoan. Gitu yang penting, kenapa gak cocok? Ini akan nabrak nih. Oh iya juga ya. Oh langsung teknis ya? Iya dong. Teknis ya? Tinggal, ini oke, tinggal.
Oh ini harmoninya, gue mikirin harmoni, aransemen apa. Lu harus denger lagunya Pria Idaman. Itu ceritanya kenapa gue bilang JJ banget. Padahal lagu itu gak ada hubungannya. Di kebetulan jadi main drum ya. Itu lagunya gua kayaknya seperti itu ya. Pemaaf. Gue itu orangnya pemaaf. Berarti lu Pria Idaman juga. Idaman. Iyalah, anaknya lu begitu banyaknya lu bisa ngurus, menurut gue ini Pria Idaman. Lu harus dengerin, lu lihat, nanti lu komen ya. Kalau lu udah lihat video klipnya, nanti gue udah ada linknya di sini. Lu komen, menurut lu lagu ini gimana? Dan lu mau nggak lagu ini nanti gue mau bikin acara live music, mau nggak acara ini band The Chasma. Wah itu seru banget. Kita mainkan di sini. Lu harus lihat klipnya dulu, komen bro ke gue. Terus. Ya pokoknya intinya buat gue sih. Musik itu harus menciptakan perjuangan. Perjuangannya apa? Membuat mood kita selalu happy. Wah. Membuat mood happy itu perjuangan. Mau lo lagi susah, jangan dipikir gue punya duit terus. Tetap happy. Happy itu energi gue untuk bergerak apapun. Gue nggak peduli dengan nilai, tapi gue happy. Tapi gini loh, gue mau ngomong lagi sama semua yang teman-teman tersayang gue ini. Dengan kita nih ya, dengan kalian nonton atau dengerin lagu kita dan kalian mendengarkan aja, itu buat kita udah sesuatu ya. Udah, aduh, seneng banget. Itu yang membuat kita masih semangat. Apalagi kalian komen dan kalian suka gitu sama lagunya. Priceless itu yang kayak gitu. Udah duit tuh udah kesekian. Iya pasti loh. Iya kan? Membuat kita jadi bersemangat lagi, itu pengen bikin lagi. Iya memang akhirnya gini. Gak ada yang namanya istilah karya jelek menurut gue nggak. Nggak ada. Itu relatif kan. Bukan itu, karena yang penting jangan sampai semangat kita ini turun kalau bikin sesuatu. Itu bahaya banget. Iya. Karena semangat ini bisa dipengaruhi banyak hal. Ya banyak hal lah gitu. Dan itu yang memang hidup ini yang susah kan bagian berjuang membuat mood kita happy dalam keadaan apapun. Pasti lu juga sama kan? Bener banget. Itu. Nggak ada orang yang sukses itu moodnya nggak happy. Pasti nggak happy ada. Itu dia berjuang tuh sebenarnya. Ya. Termasuk lu pernah ngalamin susah? Pernah lah. Pernah kita lagi ketawa-ketawa padahal uang belanja udah nggak ada. Itu. Kita lagi ketawa. ada tagihan WA di sini. Duit belanja tinggal hari ini doang. Waduh, tetap kita ya. Masa kita ngomong sama orang-orangnya kan? Ketawa dalam penderitaan ya. Nah itu yang ternyata ya di hidup kita itu kalian banyak banget memberikan manfaat dan itu makanya gue appreciate dan bersyukur banget dengan teman-teman yang ada gitu yang sangat respect dengan karya-karya kita tuh appreciate banget beneran terus terang gue. Banyak teman-teman itu kenapa gue bikin podcast ini juga gue pengen teman-teman gue tuh yang kayak gini nih berkarya lagi, ayo jangan ada yang aduh kita kan udah lama bersaing, yang muda biarin, kita juga kan masih punya lahan banyak gitu yang mau dengerin. Sebenarnya nggak, kalau gue gini, hidup ini sebenarnya kesempatan untuk apa ya, kesempatan untuk dikasih untuk hidup. Iya. Nggak ada hidup dikasih untuk mati. Benar. Si simple itu sebenarnya. Tinggal lu mau atau enggak gitu. Dan sekarang kalau lu nih, lu bisa ngomong sama yang di sana. Orang kalau mau hidup dari musik, bisa apa enggak? Dia pemusik nih ya. Dia mau hidup dari musik. Menurut lu, bagaimana? Ya gini aja ya, gue bukti diri gue sini, gue udah 16 tahun. Gue punya anak 3. Sejauh ini fine-fine aja. Itu udah cukup bukti bahwa musik bisa hidup, apa profesinya bisa, yang penting fokus. Nggak ada yang enggak. Kerjaan apapun sekarang gini menurut gua, ada mungkin orang pegawai negeri tapi tetap aja sih pegawai negeri kan ya ada risiko tersendiri. Musik juga punya risiko, setiap kerjaan pasti ada risiko. Yang penting ya kembali lagi semangat hidup tuh harus yakin lah ya. Harus yakin dong. Kalau lo nggak yakin, kalau kita nggak yakin ya terjadilah ya mindset kita nih ya jadi doa kita juga. Oh iya, betul kalau itu. Iya kan? Betul. Jadi mindset kita misalkan, gue nggak yakin, ya udah terjadi tidak yakin. Jadi gue selalu mindset nggak gue yakin. Bismillah gitu, yakin, dah itu aja. Ya, yakin. Sebenarnya itu sih. Kalau yakin berarti kan kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan, tunggu aja lihat
ujungnya seperti apa, daripada kita tidak pernah tahu ujungnya seperti apa, kita nggak pernah lakukan. Betul. Ngapain? Iya. Better try than fail daripada fail to try. Betul. Iya kan? Setubuh. Setubuh banget. Nah inilah kalau kerjaan udah seangkatan-angkatan dewasa beginilah ngobrolnya. Udah lebih ke Pahitnya udah sering cuma. ke duit. Ke duit. Cara ngeduitin gimana ini musik nih kan? Ya kembali lagi bahwa nggak usah takut yang namanya hidup pahit. Kadang-kadang pahit itu jadi guru kita. Gitu. Kita belajar jangan dari hal yang bahagia, tapi belajar dari hidup yang pahit. Iya. Itu jadi kita punya arti kan gitu. Tapi gue sih memang ngelihat dari cerita-cerita semua bintang di luar walaupun di sini, apalagi gue sering ngobrol, nggak ada yang gampang loh Pak. Mereka semua yang sukses itu semua pasti dari pahit. Ya pastilah, bener ya. Gue setuju banget. Jadi gue dengar ceritanya tuh selalu, dulu gue begini perjuangannya begini, wah gila. Dan makanya enaknya kalau kita udah biasa dengan pahit, jadi kita menghargai apa tuh arti kepahitan itu sendiri, apa arti kebahagiaan itu sendiri. Jadi enak. Beda ada orang yang hidupnya bahagia tapi nggak pernah pahit, siap-siap nunggu pahit datang. Oh, begitu pahit datang puyeng dia. Wah, kok pahit? Ya, iyalah baru tahu pahit sekarang. Kan kita kalau itu kaget ya. Kita dari kecil udah dibiasain kalau ada tawon lewatnya pahit. Yo, begitu. Ya kayak minum kopi aja kan begitu. Kalau lo mau ngerasain kopi enak ya dari pahitnya dulu. Iya. Jangan pakai gula. Kalau nggak ada gula lo pahit bisa enak. Aman, nggak ada masalah udah gula. Pahitnya aja udah bisa. Udah bisa, apalagi pakai gula ya. Sesimpel itu. Aduh, ini ya obrolan om-om kita ini. Ini apa gue ntar lagi masuk band om-om? Ayo. Jadi ingat loh, gue nunggu loh jatah-jatah gue main di Elemen loh. Oh iya dong. Elemen sama om-om dong. Kita bikin. Oh iya. Kita collab ya. Yo dong. Gue pokoknya nanti insya Allah gue mau bikin acara live. Iya. Kan mereka banyak nih masukan di sini nih. Nyanyi dong. Nggak bisa gue satuin di sini terus terang aja. Jadi akhirnya karena masukan kalian, gue mau bikin namanya All You Can Sing. Insya Allah mudah-mudahan amin. Di awal tahun nanti kita udah bikin All You Can Sing. Kita nggak ada ngobrolnya ngobrolnya cuma sedikit, langsung berbuat. Buat sport. Decas malam main ya? Oh iya dong, siap pasti dong. Siap. Thank you. Gue yang terima kasih banyak udah diundang lo ini. Wah gila, lu harus, lu masuk. Cuman kan lu tahu sendiri kan. Gue ngeliat lu lagi di TV ya. Sekarang akhirnya dapat. Thank you banget udah. Gue yang terima kasih man. Dan gue support terus The Casmala. Gue juga support dengan program. Aduh thank you. Pokoknya lu harus lihat di sini. Pria idaman lu harus denger, lu harus kasih komen. Menurut lu seperti apa video klipnya, seperti apa musiknya, gimana mereka mainnya. Makin jago, makin gak pernah ada solo ya, gue lihat. Nanti dicekokin yang ini dulu. Dicekokin yang masing-masing. 4 bagian live pasti ada ya. Ada. Ya itu kan buat variasi aja. Ternyata nggak cuman itu. Gue cuman gimana kalau ada solo ya sekali-sekali kan nggak apa-apa. Om, kalau misalnya nih ada yang mau bikin musik dulu, ya itu bisa. Gue termasuk. Maksudnya lu adalah arranger kan? Gue arranger, produser, karena gue udah banyak bikin. Nggak harus artis, tapi dia bisa. Bisa, gue udah bikin banyak yang belum artis, bahkan artis baru udah sering. Kalau acara TV yang mau lu dibikinin konsep musiknya orkestra gitu juga bisa. Siap, gue tuh studio gue 26 jam men. Paham. 26 jam, 24 kali. Jadi kalian kalau ada yang butuh untuk masukan soal musik, program musik, arranger, apapun, director untuk musik semuanya. Ini artis-artis besar sama beliau semuanya. Jadi follow Instagramnya Irfan dan lu bisa DM langsung karena DM pasti dijawab kalau sama Irfan. Ya boleh. Pasti tuh. Waktu itu kita DM-an langsung dijawab sama lu. Dan ini Instagramnya gue kasih di sini. Thank you Om. Salam buat keluarga. Siap. Semoga The Casmala bagus. Amin. Kedepannya amin. Gue support terus. Buat kalian yang nonton dari depan sampai akhir, thank you so much. Karena gue respect, karena lu respect sama kita. Thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye.